Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam perenungan kami saat ini. Beri kami urapan, jamahan, kuasa, otoritas Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 8 Juli 2023, saya, Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Rumata Sinaga, secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan serta membagikan firman Tuhan dari Yeremia 28 ayat 15 sampai dengan 17 dengan tema mencela Hananya sebagai nabi palsu. Yeremia 28 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan itu, kita mau mempelajari atau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah yang mencela Nabi Hananya? Dalam ayat 15, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta." Kedua, apa akibat yang menimpa nabi palsu? Di dalam ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ketiga, mengapa Tuhan memberi waktu 2 bulan buat Hananya, baru kemudian hukuman Tuhan berlaku baginya? Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang begitu besar selalu membuka pintu pertobatan bagi siapapun, termasuk buat nabi palsu Hananya, agar menyadari dosa dan pelanggaran yang diperbuat kepada Tuhan kembali dan memohon pengampunannya. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, ketika menyatakan kebenaran lewat firman Tuhan, pasti akan mendapat banyak tantangan dengan membuat hati umat menjadi mendua karena adanya ajaran yang didengarkan dari orang yang juga mengaku sebagai hamba Tuhan, yang menyenangkan hati mereka, apalagi tidak perlu mengalami pertobatan. Apa arti perkataan itu? Walau ku patut dihukumkan, kaulah penuh anugerah, darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku?
hanyalah dalam rahmat-Mu. Ya, syair pujian itu tepat, sebab orang yang mau bertobat berarti percaya bahwa hanya oleh darah Yesus Kristus kita dapat dipulihkan dan diselamatkan. Kenyataan, memang saat ini kita dapat melihat terlalu banyak contoh. Banyak keluarga menjadi rusak akibat dari orang yang di rumah itu lebih percaya kepada omongan orang lain daripada omongan dari orang yang ada dalam rumah itu sendiri. Jemaat lebih percaya kepada hamba Tuhan yang lain daripada hamba Tuhan yang melayani mereka di gerejanya. Itulah yang dilakukan Hananya, membuat Tuhan marah lewat Nabi Yeremia. Ingat, katanya pasti ada hukumannya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, jangan mudah dipengaruhi oleh ajaran yang memberitakan berita yang menyenangkan telinga dan hati saja. Kedua, emas dipanaskan di mana saja akan tetap emas. Iman kita memang harus mendapatkan ujian supaya terbukti bahwa kita berkualitas. Ketiga, pergunakan hati dengan benar untuk menilai sesuatu itu asli atau palsu. Mari, saudara, kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, teman di sekolah, tetangga, teman di pekerjaan, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup saat teduh ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan akan mencela orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi perkataan dan nubuatan mereka tidak pernah terwujud. Tuhan mencela Hananya sebagai nabi palsu. Tuhan ingatkan kami supaya kami mempergunakan hati dan pikiran kami dengan tulus mempercayai Tuhan bahwa Engkaulah juru selamat kami, bahwa setiap para hamba Tuhan, para orang yang mengikut Tuhan, ketika mereka bernubuat dan nubuatannya itu nyata, maka mereka adalah utusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua pendengar yang mendengarkan renungan harian hari ini mampu menelaah kebenaran firman Tuhan lewat hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.